Masih bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi 97,2 FM. Baik pendengar, hingga ke pukul 21 nanti kita akan bersama dalam Info Kesehatan. Ya pendengar, di kesempatan kali ini ya kita akan membahas tentang Hari Stroke Sedunia. Dan tentunya di Hari Stroke Sedunia ini kita harus menjaga kesehatan jantung, kesehatan tensi darah kita begitu ya pendengar ya. Dan tentunya untuk membahas itu lebih detailnya, kami telah kehadiran narasumber ya. Narasumber di malam hari ini ada Dr. Ferdi, spesialis neurologi konsultan. Kita langsung sapa beliau. Selamat malam, Dr. Ferdi. Malam. Apa kabar, Bapak Dokter? Alhamdulillah. Sehat tentunya ya. Alhamdulillah. Nah, terkait dengan Hari Stroke Sedunia yang diperingati setiap 29 apa 27, Dokter? 29 Oktober. 29 Oktober ya. Dengan memperingati itu tentunya kita harus menghargai juga kesehatan, apalagi tentang otak terutama ya. Nah dokter, kita semua juga ingin tahu nih, pendengar juga ingin tahu nih ya, bahwasanya Hari Stroke Sedunia ini diperingati di tahun ini tentunya ada temanya juga dokter. Ya, setiap menit berharga. Setiap menit berharga, ini maksudnya apa nih dokter? Jadi kalau stroke itu sekarang memang kalau udah stroke udah lama, udah ini pengobatannya tuh sulit. Seperti misalnya ya maaf dikata kalau misalnya tangan kita jatuh sampai putus, kan nggak mungkin tumbuh lagi kan? Oh begitu. Nah begitu juga otak yang sudah rusak itu nggak bisa tumbuh lagi. Jadi sebelum sampai rusak, baru-baru dia sekarat, itu harus kita kasih obat. Nah sayangnya obat itu hanya berlaku saat 4,5 jam saat setelah kejadian, itu harus sudah berada di rumah sakit yang bisa menyediakan namanya trombolisis. Nah dokter, kalau memang nggak tercapai ya karena jauh atau mungkin tidak mengetahui juga nih penyebabnya apa nih, masyarakat kita kan nggak semuanya mengerti gitu dokter ya. Lewat dari 4,5 jam. Lewat 4,5 jam tuh kerusakan otaknya sudah banyak. Setiap 1 menit 1,9 juta sama 1,9 juta sel otak mati. Iya. Kalau udah mati kan nggak bisa hidup lagi. Ya paling kita adalah pencegahan supaya stroke-nya tidak kambuh lagi, tidak bertambah, sehingga kita harus tahu penyebabnya dan gejala stroke-nya itu. Jadi jangan sampai telat. Jangan sampai telat nih pendengar ya. Iya, mungkin ya dokter ya, ada tanda-tanda seperti peringatan-peringatan dari tubuh kita nih sebelum kita terkena stroke ini dokter. Sebenarnya penyebab yang pasti sih sering itu kita singkat dengan segera ke RS. Segera ke rumah sakit. Ya, tapi sebenarnya itu senyum tiba-tiba tidak simetris atau mulut mencong. Senyum tidak simetris. Gerakan tuh tiba-tiba kok agak lemah sebelah. Oh gitu, nggak ada tenaga di sebelah. Atau tiba-tiba bicaranya pelo. Oh gitu, agak kalu lidahnya gitu ya dokter. Atau tiba-tiba kebas. Atau tiba-tiba rabun sebelah. Oh gitu. Jadi serangan itu ke sebelah kanan atau sebelah kiri nih yang dirasakan dokter? Tergantung otak mana yang terkena. Oh gitu. Dia akan menyilang. Kalau otak kanan maka yang lemah sebelah kiri. Berarti kalau sudah kerusakan karena lebih dari 4,5 jam kerusakannya banyak, itu yang menyebabkan ada cacat ya, lumpuh sebelah gitu dokter bisa ya. Bisa lumpuh sebelah, bisa buta sebelah. Bisa tiba-tiba nggak bisa ngomong. Atau tiba-tiba mulutnya mencong permanen. Atau juga di kursi roda selamanya dokter ya. Itu yang bisa. Sangat memprihatinkan ya. Yang menakutkan sih sebenarnya seger buger tapi katanya gangguan memorinya yang ingat. Sehingga dia tiba-tiba nggak kenal siapapun. Iya. Berarti ini siapa? Atau mungkin lama gitu ya ingatnya dokter ya? Iya. Atau memang nggak ingat sama sekali? Bisa nggak ingat, bisa nggak ingat, bisa lupa semua. Atau tiba-tiba istri sendiri kadang-kadang lupa. Ya, itu bahayanya dokter ya. Yang paling sering itu adalah kalau jalan pulang ke rumah. Iya.
Jadi banyak kan yang nyasar, orang tua nyasar di tengah jalan nggak ada apa tiba-tiba hilang ingatan, nggak tahu jalan pulang ke rumah. Berarti di otak ini mungkin ya dokter ya, ada kesibukan tertentu di dalam otak kita ini dokter, ya mikir ini. Kayak apa ya? Seluruh kegiatan atau tindakan yang kita lakukan, baik penglihatan, pendengaran, atau berjalan, bernyanyi, atau siaran seperti ini, semua dikendalikan oleh otak. Ya seperti kota yang sibuk juga dokter ya. Ya, Semuanya di situ kesibukannya gitu. semua di situ perintahnya. Perintahnya. Mm-mm. Jadi kalau seandainya nih kita, karena nggak semua orang, pokoknya semua orang mungkin ya, bukan nggak semua orang, tapi semua orang itu nggak mau terkena Iya. stroke ini dokter. Ini apa nih langkah-langkah yang perlu dilakukan seseorang agar terhindar dari serangan stroke ini? Nah, kita harus mencari setelah tahu gejala stroke, langsung segera ke rumah sakit. Ya, kalau bisa memang pas setengah jam. Cuman memang kalau misalnya kita tinggal jauh sekali, nggak ada mobil segala macam, ya mungkin kalau lebih sampai 24 jam tuh masih bisa ditolong dengan trombektomi namanya. Jadi diambil gumpalan penyumbatannya tetapi itu hanya beberapa rumah sakit di Sumatera Barat, hanya 2 yang ada trombektomi. Bukit Tinggi? Bukit Tinggi punya. Iya, iya. Tapi walaupun punya Bukit Tinggi, tapi jangan kita berharap ya untuk dirawat di rumah sakit dokter ya. Soalnya sekarang antrian di rumah sakit sangat padat merayap. Iya, mungkin juga nih dokter ya, dari pola makan itu juga menyebabkan adanya penyumbatan-penyumbatan sehingga menyebabkan stroke juga dokter. Nah, sekarang kita bicara tentang penyebab stroke. Iya, Penyebab stroke tuh banyak penyebabnya. banyak. Tidak hanya makanan, bisa minuman, bisa tidur yang kurang, Tidur yang kurang. atau aktivitas yang kurang. Oke dokter, jadi kepikiran juga nih bagaimana nih kalau kita ya kerja shift malam ini, Ya. kan nanti sampai jam 12 atau mungkin juga ada yang sampai pagi. Tidurnya pasti kurang. Gantinya gimana dokter? Ya, yang pasti tidur itu harus malam lebih baik. Kalau misalnya memang harus dinas, harus dibalas. Nah, Harus dibalas. Yang penting tuh cuma 6 jam kita tidur. gitu diganti Cukup. di esokan harinya. Misalnya kayak kita kan mungkin sampai rumah jam 10. Ya tidur jam 10, bangun jam 4. Udah cukup. Nyampe di rumah jam 1 malam Tidak perlu tidurnya. siang. Kalau jam 1 malam, mungkin setelah bangun subuh, tidur lagi, bangun jam 7. Iya. Cukup. Cukup ya dokter ya. Cukup. 6 jam dokter ya. 6 jam. Iya karena tadi juga aktivitas fisiknya juga perlu dokter ya. Aktivitas fisik bergerak. perlu Ya bergerak. kalau kita kerjanya malam, tidurnya di siang hari, kapan aktivitas fisiknya dokter ya? Jadi takut juga nih kapan mau istirahat siang juga jadinya takut dokter ya. Ya tentunya dokter ya, memang kalau untuk menjaga kesehatan itu ada gampangnya juga ya kalau kita Ya. mau gitu ya, tapi ada susahnya juga ya. Karena dengan pola pekerjaan Disiplin sih sebenarnya. disiplin ya dokter. Kadang-kadang karena pekerjaan jadi mengurangi kegiatan, membuat kita malas. Jadi dokter kalau udah terkena stroke ini dokter, ini yang udah terkena nih dokter ya. Kalau untuk kesembuhannya berapa persen ya dokter? Tergantung berapa persen otak yang kena. Ada yang udah sampai lumpuh sebelah dokter. Kalau misalnya udah setengah otak yang terkena kerusakannya bisa karena sumbatan atau perdarahan, itu ya permanen. Makanya stroke itu disebut nomor 1 yang menyebabkan meninggal, nomor 2 yang menyebabkan meninggal, tapi nomor 1 yang bikin cacat. Bikin cacat. Berarti banyak orang yang cacat karena stroke dokter. Karena stroke. Sekarang nih pasien di rumah sakit tempat dokter di rumah sakit stroke gimana nih? Banyak deh dokter yang Nggak di rumah sakit stroke aja, di rumah sakit tentara saya banyak merawat pasien stroke. Di rumah sakit Madinah juga banyak pasien stroke. Pasien stroke tuh bertambah banyak. Nah dokter, jadi kepikiran juga ya untuk bertanya tentang usia ini yang berpotensi ya terkena stroke ini dokter. Apakah nih usia muda mungkin enggak gitu, atau mungkin usianya udah 40 tahun ke atas gitu dokter? Saya pernah merawat pasien dengan umur 21 tahun. Masih muda dokter? Masih muda sekali, penyebabnya hanya 2. 1 rokok, 2 bergadang.
Wow, merokok ya, tapi pada umumnya ya semua laki-laki kebanyakan itu merokok dokter ya. Kalau begadang sih mungkin yang muda-muda ya, itu penyebabnya kali dokter ya, yang Ya, muda itu. itu jadi menyebabkan stroke. Heeh. Stroke-nya juga lumayan luas sehingga akhirnya dia jadi tetap kecacatan. Mm-mm. Ibarat kecelakaan juga dokter yang udah fatal gitu dokter ya, yang sudah Ya. terkena stroke itu dokter ya. Mm-mm. Itu stroke itu disebabkan karena adanya penyumbatan itu dokter. Nah, jadi ada dua penyebab stroke, bisa penyumbatan, bisa perdarahan. Tapi Pendarahan. dua-duanya menyebabkan kerusakan otak. Mm-mm. Jadi gini loh, pembuluh darahnya sebenarnya yang bermasalah. Pembuluh darahnya. Kalau tersumbat, seperti aliran air ke sawah-sawah itu mati, bisa tersumbat. Sawah-sawahnya tentu kekeringan, Iya. sampai mati. Ya kan? Iya. Kalau memang tersumbat, begitulah yang dia keadaan yang di otak. Berarti aliran Darah darahnya kan ke tersumbat. kesumbat ya, Nah, makanya Nggak jadi nyampe. otaknya mati. nggak nyampe ke otak Nggak gitu. nyampe ke otaknya. Kan pembuluh darahnya dari yang besar sampai ke kecil-kecil ke dalam-dalam. Kalau tersumbat di ujungnya, ya udah kerusakannya juga kecil. Gitu. Sampai semakin besar kerusakan, semakin besar klinis yang timbul. Ada hubungannya juga dengan jantung dokter, sakit jantung gitu. Oh bisa. Karena kalau gerak getaran jantung yang tidak teratur, yang kita sebut atrial fibrilasi itu juga menyumbang untuk terjadinya kerusakan otak, tersumbatnya otak. Jadi kalau sumbatan tuh mikirnya gini, pernah lihat selang Ya. air dengan ada lumut-lumutnya, ya kan? Iya. Kalau kita alirin selang itu dengan air, dengan keran, Iya. lumutnya keluar. Iya. Itu yang terjadi pada stroke. Cuman kalau masalahnya pembuluh darah kita dari besar ke kecil. Kalau dari besar ke kecil, tentu yang lumut-lumutnya itu akhirnya menyumpal kan, yang ke tempat yang kecilnya kan. Kalau selang kan bentuknya ukurannya sama. Iya. Kalau itu dari besar ke kecil, akhirnya Oke. tersumbat, nggak ada oksigen, nggak ada makanan ke dalam otaknya atau ke jantungnya kalau sakit jantung. Oke. Itu bikin rusak otaknya. Iya dokter, kita juga ajak pendengar kita ya untuk bertanya dokter Boleh, ya. silakan. Silakan pendengar di 0811669920. Kapan lagi ya bisa berkonsultasi tentang penyakit stroke yang saat ini memang sudah banyak ya dokter ya yang terkena penyakit stroke ini dokter. Banyak. Banyak banget gitu ya dokter. Ya. Karena sekarang menjadi nomor 1 penyakit stroke, itu penyakit stroke nomor 1 di Indonesia yang akan menyebabkan kecacatan dan meninggal nomor 2. Nah pendengar, mungkin kalau Anda ingin menjaga kesehatan seperti apa, tidak mengetahuinya juga silakan tanyakan ke narasumber kita, ada Dr. Ferdi di malam hari ini ya, spesialis neurologi konsultan. Oke dokter, ada pendengar kita yang bergabung, kita terima dulu. Ya halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Unimita di Maninjau. Unimita di Maninjau. Oke, silakan untuk konsultasinya ya, bertanya ke dokter kita di malam hari ini. Ini saya baru monitor tadi barusan. Iya, ini karena sedang stroke yang sering terjadi ya. Dan berkaitan juga dengan Hari Stroke Sedunia ya. Sama dokter apa tadi? Dokter Ferdi. Ya, salam kenal buat Pak Dokter Ferdi. Salam kenal juga Bu. Ini saya Bu Mita Mita. di Maninjau, Pak. Meninjau. Saya mau nanya, apa tanda-tanda kita mau sakit stroke itu? Soalnya saya ini kan suka pusing gitu. Oh, Kak. suka pusing. Kadang-kadang. Iya. Apalagi kalau hari panas itu Pak, sakit banget gitu di leher saya ini Pak. Jadi saya tadi dengar kalau sakit stroke itu sangat ditakutkan gitu ya Pak ya. Gimana tanda-tandanya aja gitu ciri-cirinya Pak. Cuma itu Pak ya. Ya, terima kasih Terima Bu. kasih banyak waktunya Pak ya. Ya. Tadi ini yang penyanyi siapa nih? Henry. Ya, salam kenal buat Uda Endri. Ya. Selamat malam. Terima Malam. kasih banyak Pak Dokter sama Malam. Uda Endri. Iya. Ya tadi yang seperti saya Waalaikumsalam bilang, warahmatullahi segera wabarakatuh. ke RS. Ini mau tanda-tandanya apakah
sering pusing ya, sering pusing sih nggak terlalu sering juga nih katanya ya. Iya. Apakah itu ada tanda-tanda? Jadi sesuatu gejala Iya. kalau datangnya mendadak, bukannya hilang timbul, itu stroke. Itu dulu, mendadak, bukan hilang timbul ya. Kalau Mendadak. misalnya hilang timbul, sakit kepala, besok sakit enggak, besok sakit kepala lagi, terus enggak, Iya, belum tentu stroke. belum tentu stroke, belum tentu Tapi gejala mungkin stroke. ada penyakit lain. Tapi kalau dari gejala yang ibu sebutkan ada pusing, ada nyeri di kuduk, di tengkuk, Di tengkuk, misalnya itu kemungkinan ada saraf kejepit, tapi bukan stroke. Berarti nggak semata-mata sakit kepala itu ada gejala dari stroke ya dokter ya? Ya, kalau sakit kepala yang biasanya pada stroke tuh mendadak timbulnya dan sakit sekali, dan biasanya itu stroke perdarahan, bukan stroke sumbatan. Karena Maksudnya? kan stroke terbagi dua, Iya. penyebabnya ada sumbatan, satu dua perdarahan. Iya. Kalau perdarahan, pecah pembuluh darah otaknya, maka biasa menimbulkan nyeri kepala hebat. Oke dokter. Nih dari channel YouTube kita nih dokter ya, ada yang bertanya juga nih. Selamat malam dokter. Malam. Izin tanya, bagaimana nih agar terhindar dari penyakit stroke ya dokter? Apa harus minum obat seumur hidup atau ada kebiasaan baik yang bisa dilakukan ya dokter katanya nih? Iya. Kita bicara kalau misalnya kebiasaan, jadi yang pertama tuh adalah, yang pertama sekali penyebab stroke nomor 1 adalah diabetes. Ternyata karena kita dibiasakan makan apapun manis, sehingga angka diabetes kita tuh paling tinggi. Iya. Ya paling tinggi dan sangat amat tinggi, dan orang-orang tuh nggak sadar bahwa dia penderita diabetes dan harus makan obat. Jadi memang harus kurangi segala macam karbohidrat ya, terutama yang manis. Yang manis-manis. Ya. Iya. Oke, bagi yang suka yang manis-manis ya dikurangi dokter ya. Iya, apalagi misalnya makannya minas tambah boba lagi. Waduh. Tambah TS juga ya dokter ya. Iya. Oke dokter, ada di line telepon ya yang mau bergabung nih. Iya, halo, selamat malam. Selamat malam Bang Hendri. Mau Iya. bertanya nih sama dokter nih Bang. Iya, ada dokter Boleh. Febri. Ini kan siapa dulu nih? Dari Firman Bang di Jakarta. Oh, Bang. Firman di Jakarta. Oh, jauh ya. aduh, Iya. jauh ya. Oke. Ini tadi dokter bilang bergadang sama merokok itu memicu. Iya, udah banyak Stroke ya? penelitiannya. Ini kan itu kita merokok begadang itu ada di kita nih semuanya nih. Waduh, lengkap ya. Hati-hati Terus satu ya. lagi. Banyak pikiran sama suka marah-marah gitu, misalnya ada yang kita di Jakarta ini kan stresnya tinggi nih dokter ya. Ada misalnya kita di jalan diserempet, di serobot sama orang marah gitu. Nah, itu marah-marah, emosi kita nggak stabil, itu bisa memicu emosi kita bisa Stroke ya? memicu Stroke. stroke itu nggak? Bisa. Ya. Bisa, caranya tuh karena stres itu bisa meningkatkan saraf simpatis namanya. Saraf simpatis itu bisa menyebabkan darah tinggi, nadinya cepat, gula darahnya juga jadi meningkat. Iya. Terus satu lagi Sehingga dokter, saya mau menyebabkan ngucapin penyebabnya. selamat hari stroke sedunia ya dokter ya. Iya, tanggal Waduh. 29 Oktober kemarin. Ya udah, nanti kasih ini aja dokter, saran nasihat aja buat kami pendengar ini dokter ya. Iya, boleh, baiklah. Terima kasih dokter, terima kasih Bang Hendy. Iya, Bang Selamat malam. Firman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam juga. Ya pokoknya sabar ya dokter ya. Iya. Sabar itu kunci utamanya ya. Jangan emosi di jalanan ya. Siapa sih yang nggak emosi kalau diserobot ya? Apalagi nyaris mau Iya. nabrak kita dokter ya. Tapi memang benar ya dokter ya. Emosi, suka marah-marah gitu, banyak pikiran juga ya pemicunya dokter. Jadi kita biasanya memang sering kali memakai saraf simpatis, padahal harusnya seimbang antara saraf simpatis dan saraf parasimpatis. Saraf simpatisnya kita pakai terus buat belajar, buat marah, buat, kan saraf simpatis tuh istilahnya fight and flight, buat berantem dan terbang. Iya. Itu terus yang kita pakai, sedangkan saraf parasimpatisnya itu kita nggak pakai. Harusnya kita pakai saraf parasimpatis itu waktu malam. Jadi malam itu sebenarnya sebaiknya adalah istirahat, Iya. supaya makanan dicerna saat malam, sehingga yang simpatis itu sudah mulai turun. Iya dokter, jadi kepikiran juga ya untuk bertanya juga nih dokter. Ini seseorang
Katanya tadi kan merokok itu juga pemicu Iya, gitu ya. pemicu. Kan ada di bungkus rokok. Iya, Dapat dibungkus. menyebabkan stroke. Serangan jantung, stroke ya. Makanya dibaca kalau mau merokok. Iya, memang dibaca dokter, tapi ya gimana lagi dokter ya. Tapi dokter ada yang merokok gimana ya dokter ya? Dari mulai muda sampai sudah tua sekarang, tapi orangnya sehat-sehat aja dokter. Ini apa nih antibodi dari orang itu ya? Kenapa enggak? Penyebab stroke memang nggak hanya merokok aja. Enggak dan hanya merokok ya. Juga bukan rokoknya bukan instan abis merokok langsung kena stroke kan. Iya, kan udah lama nih dokter Perlu ya. proses. Jadi memang kan multi faktor untuk penyebabnya kan. Entah dia obesitas lagi yang sering itu. Kegemukan. Lebih tinggi badan berat badan itu bagusnya adalah tinggi badan dikurangi 100. Itu berat badan maksimal. Oh gitu dokter. Saya aja udah masih kelebihan 2 kilo nih. Saya tingginya 162, berat saya udah 64. Oh, nah, gitu. jadi harus dikurangi lagi 2 kilo. Berarti tinggi badan dikurang 100 itulah berat ideal dokter ya? Berat ideal. Oke deh, saya akan turunkan nih berat badannya dokter. Ya dokter, kita jeda sejenak ya dengan yang berikut ini. Oke. Kita akan lanjutkan nanti. Ya. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Ini dipasang di sini, terus yang ini disambungin di sini. Bu, Bu, Iya Ibu. ya, apa ya? Ibu di sini. Lagi ngapain, Bu? Motong-motong pipa. Ini ya, ibu mau bikin taman hidroponik. Hidroponik, apaan tuh, Bu? Hidroponik itu metode bercocok tanam tanpa menggunakan tanah ya. Terus pakai apa? Bisa pakai air, pasir, kerikil, atau serat kelapa yang diperkaya dengan larutan nutrisi yang mengandung semua elemen yang dibutuhkan oleh tanaman untuk tumbuh ya. Terus gunanya apa, Bu? Iya biar hemat lah ya. Jadi kita nggak perlu beli lagi. Dan kita bisa memastikan kekuatan pangan kita di rumah. Nanti kita nggak perlu takut lagi ya kalau harga pangan naik. Semuanya kan ada di kebun kita. Pinternya istriku. Iya dong. Sini deh ayah bantu. Siap. Woi, lihat apaan? Tuh, lihat tuh. Oh, orang buang sampah sembarangan di pinggir jalan. Lah iya, siapa lagi? Bukannya kamu dulu juga gitu? Itu mah dulu. Sekarang? Ya tidak lagi lah. Oh, tuh apa? Yuk cabut. Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di pinggir jalan, yang bukan merupakan tempat pembuangan sampah. Tunggu. Balik lagi yuk. Kenapa? Sampahnya ketinggalan. Baik, berkara persatu RRI Bukit Tinggi dimanapun Anda berada, kembali kami lanjutkan ya dialog info kesehatan di edisi malam hari ini dengan topik World Stroke Day. Nah, masih bersama Dr. Ferdi di malam hari ini. Dokter, kita lanjut lagi dokter? Boleh. Boleh ya, masih ada waktu nih dokter. Kita ke pertanyaan yang udah masuk di live chat YouTube kita nih dokter ya. Kita bacakan dulu nih dokter ya.
Nah dokter, bagaimana nih agar semua laki-laki menyadari dampak buruk dari merokok ini dokter? Waduh, dan padahal nih kami para istri pengen suami umur panjang biar bisa bersama dengan anak-anak hingga mapan nih dokter. Waduh, ini suaminya perokok nih dokter ya. Gimana nih saya melarang suaminya untuk tidak merokok lagi? Wah, jangan tanya dokter ya, tanya suaminya dulu. Sebenarnya tanya waktu memilih. Oh iya, merokok nggak? Kalau merokok saya nggak terima. Gitu. Iya, oke dokter, iya memang ya kalau sebagai perokok pasif juga nih dokter ya, sebagai seorang istri yang suaminya merokok, risikonya gimana nih dokter? Hampir sama ternyata antara perokok aktif dengan perokok pasif. Terutama memang malah pada anak-anak, karena ya budaya kita itu merokok malah di angkot juga boleh gitu. Kalau di kereta juga boleh. Kalau di luar negeri sih merokok tuh harus di tempat tertentu. Ada tempatnya juga ya. Ya. Tapi kalau kita kayaknya sembarangan aja dimanapun boleh. Di rumah sakit nggak boleh dokter. Tapi banyak juga. Masih juga ya. Banyak Sembunyi-sembunyi juga, dokter. masih, ya. Dan juga dari Guciani nih dokternya. Selamat malam dokter. Ya. Mungkin boleh di-share nih tips agar kita bisa menghindari stroke. Khususnya nih untuk anak muda. Karena sekarang anak muda sering terjebak pola hidup yang tidak sehat ya dokter. Ya yang pasti sih sebenarnya dari 3M yang ada ya. Iya. Harus makannya kita harus memilih. Terus makan terus mesti bergerak. Berarti Mesti bergerak. aktif bergerak gitu ya. Aktif bergerak. Banyak jalan kaki dokter. Iya. Saya alhamdulillahnya dulu saya belum tahu ilmu ini. Saya kemana-mana bawa mobil, bawa motor segala macam. Sekarang saya tiap hari kalau dari rumah saya di Padang Luar, rumah sakit kan di lapangan kantin kan, rumah sakit. Itu saya jalan kaki. Jalan kaki dari Padang Luar ke Bukit Tinggi ya dokter. Ke lapangan kantin lah istilahnya. Sudirman kan. ya. Jadi emang dari disiplin, yang penting jalan itu ya, untuk yang pertama jalan lah. Yang paling itu, terus sama sekarang kan banyak nih runner di perlombaan ya, itu juga ajang latihan tuh. Sebentar lagi kita akan Minang Geopakran ya kalau nggak salah. 30 November nanti itu di Bukit Tinggi. Ya, ikutilah ajang-ajang itu sehingga kita berlatih untuk olahraga. Jadi harus bergerak, nggak boleh mager, nggak cuma buat scroll TikTok aja. Iya, oke deh. Nanti ya, ini ada Guciani ya. Katanya nanti kalau kita masih muda nih udah kena stroke gitu ya. Nah, itu tipsnya. Lebih banyak geraknya ya. Jangan memilih makanannya dan olahraga. Iya, kalau makanannya gimana dokter? Makanannya yang sekarang itu semua cenderung manis ya. Manis. Makanya kurangilah yang manis dan sering-sering lah sekali-sekali general check up, terutama tentang trigliserida atau HbA1c untuk gulanya. Itu yang paling penting. Nah, itu kalau misalnya memang tinggi HbA1c-nya, apalagi ada turunan, karena penyakit diabetes adalah penyakit keturunan. Berarti ada potensi juga ya si orang tua ada gula pasti ya, kita tuh cenderung untuk gula. Nah, karena apa? Karena makanannya kan sama biasanya kan. Makannya sama, mungkin yang manis-manis juga yang mengandung karbohidrat tinggi juga, dan ya karena keturunannya sekarang gitu, jadi lingkungannya sama, keturunan, makanya hati-hati sekali untuk makan. Memilih lah makanan supaya apalagi yang kita udah punya keturunan darah tinggi, gula. Sekarang ini kan udah banyak nih pesanan-pesanan siap saji gitu dokter ya, itu berbahaya juga dokter ya. Siap saji sebenarnya sih nggak masalah ya, nggak masalah asal misalnya garamnya dan yang terutama MSG-nya. Gitu. Ya, garamnya memang terlalu tinggi, apalagi makanan Minang kalau misalnya sambalnya kebanyakan, ladonya banyak. Iya. Harus garamnya banyak, kalau nggak kepedesan. Ya. Itu yang dikurangi, jadi jangan terlalu banyak garam. Garam perlu, tapi jangan terlalu banyak karena itu yang menyebabkan hipertensi. Nah dokter, apakah ada aba-aba mungkin 1 tahun sebelumnya bahwasanya kita ini akan terkena stroke nantinya setahun ke depan gitu dokter ya? Mungkin ada tanda-tanda di tubuh kita dokter? Nah, tanda-tanda itu sulit dideteksi kecuali diperiksa. Kayak tensi darah itu harus diukur. Iya. Jadi misalnya
Saya nggak darah tinggi kok, orang kuduk saya nggak sakit misalnya. Pundaknya nggak sakit Atau ya? saya kolesterol saya tinggi itu kuduk saya sakit. Padahal itu hoax terbesar. Tidak ada gejala hiperkolesterol dengan kuduk yang sakit. Nggak ada ya, kolesterol dengan pundaknya yang sakit itu nggak ada hubungannya, Nggak dokter. ada hubungan sama Iya. sekali. Itu hoax terbesar sedunia. Tapi kok bisa ya orang berpikir seperti itu ya, memang pundaknya sakit, nih tensinya tinggi gitu ya, kolesterolnya tinggi gitu, dokter. Iya, sebenarnya itu kita harus memeriksa Harus diperiksa. beneran tinggi atau enggak. Yang Tapi kalau- berbahaya itu bukan kolesterol tapi trigliserida. Itu apa yang dirasakan, dokter? Sama, semuanya harus diperiksa. Oh, harus diperiksa ya. Jadi jangan Kalau diperiksa tensi atau diperiksa darahnya, baru kita bisa memutuskan dia kolesterolnya rendah atau tinggi, trigliserida tinggi atau rendah, tensinya juga gitu. Harus diperiksa dengan tensimeter, berapa tensinya, harus Iya, tinggi iya, atau iya. enggak, baru kita harus pakai obat atau enggak. Ya dokter, tadi juga sudah dipaparkan juga ada 1,9 juta sel saraf otak nih yang mati kalau Kalau terkena terjadi kena serangan stroke. kalau tidak ditangani, dokter ya. Kalau nggak ditangani, coba aja kalau misalnya sampai lebih dari 4,5 jam, berapa juta yang mati. Menyebabkan kelumpuhan gitu, Iya, dokter ya. makanya perlu sekali begitu kena, jangan diskusi lagi. Biasanya kita kan izin dari mamanya dulu. Langsung izin aja bawa gitu, dokter ya? Langsung aja bawa ke rumah sakit yang, ya kalau di Sumatera Barat yang bisa trombolisis yang pasti ada, cuman di M Jamil sama di rumah sakit otak. Gitu Ya. Nah pendengar, jangan banyak musyawarah dulu. Musyawarah dulu. Langsung aja bawa. Langsung ke Maksudnya rumah sakit gini, otak. Kalau ada. misalnya mulutnya mencong tiba-tiba, Heeh. wah ini aja dulu gitu. Lebih baik kita nggak tahu, oh ini nggak apa-apa, nggak usah dirawat, nggak usah di CT scan, tapi kita tahu aman. Oh ini bukan stroke. Terkadang kan ada mitosnya juga ya kalau di kampung-kampung gitu, dokter ya, yang mulutnya miring gitu, dokter. Ya. Katanya ada setan Malapari. setan yang nampar gitu ya. Sebenarnya enggak, dokter ya. Emang harus Nah diperiksa. kalau misalnya kalau mulut mencong, tapi matanya nggak bisa nutup atau alisnya nggak bisa diangkat, itu bukan stroke, itu namanya Bell's palsy. Itu bukan penyakit yang mematikan lah istilahnya, walaupun bisa menimbulkan cacat juga. Cuman lebih baik tetap ke rumah sakit untuk mengetahui, biar dokternya memutuskan ini harus di CT scan atau tidak. Berarti seperti itu, dokter ya. Jadi kalau ada kita ya dekat orang yang terkena mungkin gejalanya seperti stroke, langsung aja dibawa ke rumah sakit, dokter. Dibawa ke rumah sakit. Dokter, saya juga mau bertanya nih, dokter. Orang yang lagi berolahraga tiba-tiba jatuh, Iya. ini apakah stroke atau ada yang lain nih, dokter? Semua kelainan stroke itu salah satu kelainan pembuluh darah vaskuler. Ya, mungkin karena kita olahraga tensi kita kan pasti naik. Iya. Tadi kita pasti lebih cepat. Nah, pakai teori yang tadi selang. Iya. Selang tadi, lumut-lumut kita kan pasti udah banyak nih. Iya kan, karena trigliserida tinggi, karena obesitas, ada riwayat darah tinggi, ada riwayat gula. Karena dia olahraga, makanya lepas yang lumut-lumut tadi, akhirnya menyumbat entah jantung, entah di otak atau di ginjal. Tapi Iya. memang lebih cepat mematikan emang jantung. Begitu tersumbat jantungnya nggak bekerja, ya mati. Iya. Ya, Oke, dokter. Ini udah di penghujung waktu nih, dokter. Iya. Saya mau minta tips juga nih untuk pendengar juga nih ya. Ada tips dokter ya, biar bisa gampang diingat juga nih untuk tips ya untuk pencegahan stroke ini, dokter. ya pasti hidup sehat itu yang pertama, penyebab stroke itu adalah obesitas. Diukurlah tekanan darah, kalau memang tinggi, apalagi punya keturunan darah tinggi, ya udah siap-siap terpaksa makan obat dan rendah diet garam. Iya. Ya kurangi garamnya, atau garamnya ganti garam yang bukan natrium tapi kalium. Kayak mereknya, kalau merek sih Lososa namanya. Terus kedua, kurangi karbohidrat. Jangan makan minas terus boba terus tambah ETS manis. Nggak lengkap itu. Ya. Oke. Terus habis itu yang terakhir adalah cek-cek lah trigliseridanya berapa, ada kadar gula darahnya berapa. Sering-sering cek ke puskesmas kalau memang ada, kalau misalnya enggak ya terpaksa kita periksa. Kan tubuh kita berharga ya. Kita harus
membiayai tubuh kita supaya bisa tetap bekerja. Jangan terlalu perit terhadap diri sendiri dalam periksa. Jadi pemeriksaan itu dilakukan rutin 1 kali sebulan atau 1 kali 3 bulan? 1 kali setahun sih sebenarnya cukup, tapi asal komplit. Misalnya EKG juga. EKG-nya juga. Ya kan kadang-kadang kan kalau misalnya pegawai mungkin ada general check up per tahun. Tapi kalau misalnya udah pensiun, padahal disitulah waktu-waktu kita terkena penyakit. Ya mungkin dengan biaya sendiri untuk dilakukan pengecekan. Agar terkait dengan World Stroke Day, Hari Stroke Sedunia ini, dokter. Mungkin ada pesan ya untuk pendengar kita yang terakhir, dokter, sebagai penutup. Ya, stroke sangat tinggi, penyakit yang sangat tinggi, dan makanya diperingati setiap tahun, terutama oleh rumah sakit otak. Sehingga tadinya kan rumah sakit otak adalah rumah sakit stroke. Dirubah namanya. Dirubah namanya karena memang pemerintah melarang menamakan rumah sakit dengan nama penyakit ya. Tapi harus organ yang terkena. Karena itu makanya rumah pemerintah juga banyak lagi membangun rumah sakit stroke yang lain selain PON di Jakarta dengan di Sumatera Barat. Sekarang mau dibangun di Riau, di Pekanbaru ada rumah sakit stroke dan jantung. Terus di Makassar juga rumah sakit stroke dan jantung. Maka itu karena ya concern pemerintah supaya penduduknya nggak pada cacat ya. Iya. Kalau misalnya pada cacat gitu, nanti semua yang cacat terus siapa lagi yang bekerja membangun negara ini. Benar sekali, dokter. Kita terima kasih, dokter, telah bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Semoga penyampaian yang disampaikan tadi bermanfaat bagi pendengar kita. Amin. Tentunya, dokter ya, kami juga banyak nih yang mau ditanyakan karena waktu yang nggak cukup, dokter ya. Terima kasih, dokter. Dan pendengar, sampai di sini dulu info kesehatan untuk edisi malam hari ini. Kita jumpa lagi Rabu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.